Oke, siap kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, my students. Alhamdulillah, I'm fine today, and you? Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, kita murojaah dulu. Kita murojaah surat Ad-Duha lah. Ya. Pimpin ketua kelas. Baik, Islam salata. Alhamdulillahi yasyaitonir rajim. Sadaqallahul-azim. Ya. Sehat semua ya. Tadi pagi merayakan Hari Pahlawan ya. Semoga masih ada sisa-sisa semangatnya ya. Karena Hari Pahlawan ini kan pahlawan aja semangat kan. Pertahankan bahkan nyawanya saja ya. Tadi kata Umin ini bagaimana di apa ya? Cara mencintai negeri kita untuk siswa atau santri dengan cara belajar. Oke ya, supaya semangat kita ice breaking dulu lah ya. Ya, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Ya, supaya nggak ngantuk. Oke, supaya nggak ngantuk di siang hari ini kita senam penguin, ya. Semuanya mengikuti gerakan yang ada di layar infocus yang telah Ustaz siapkan.
Oke, semangat ya. Biar nggak ngantuk siang-siang nih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga bisa menghilangkan ngantuk Anda sekalian ya. Oke, masih ngantuk? Kalau masih ngantuk kita senam tingmen lagi. Oke, Ustadz mau mereview ingatan Antunas sekalian, antum semua ya mengenai pembelajaran sebelumnya. Di sini Ustadz membawa apa ini? Kayu ya. Kayu yang Ustadz bawa ini, kemudian Ustadz ada bawa paku. Satu pakunya panjang, satu pakunya panjangnya sedang, satu lagi yang kecil. Tadi ada satu lagi yang lebih kecil, bentar ya. Ah nih, lebih kecil. Singkat nggak Antuna dengan pelajaran sebelumnya? Kira-kira kalau misalkan Ustadz pukul paku ini ke kayu, paku mana yang lebih cepat masuk ke dalam kayu? Coba pikirkan 30 detik, nanti Ustadz tanya. Paku yang ini, kemudian yang ini, satu lagi mana ya? Oh, satu lagi yang kecil kali ini. Oke. Yang angkat tangan sama yang nggak angkat tangan tetap akan ditanya. Jangan malu-malu berpendapat ya. Yang malu itu kalau kita nggak berani berpendapat. Oke, saya tanya pertama kepada Rizky. Jangan stres Ki, nggak apa-apa Ki. Kalau menurut Iki, paku mana Ki? Paku yang paling kecil. Yang ini Ki. Mengapa menurut Rizky paku ini yang paling mudah masuk? Dia kecil, kalau ditekan dikit aja masuk. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Rizky, udah berani. Boleh Ustadz perdalam lagi, Ki. Kira-kira kenapa kalau kecil dia mudah masuk? Karena bahannya tipis, kata Rizky ya.
Oke, jawaban Rizky sudah mendekati betul, tapi belum betul sepenuhnya. Siapa yang berani lagi berpendapat mengapa paku yang kecil lebih cepat masuk? Kan seharusnya paku yang besar dong, nggak? Karena besarnya kuat kan? Siapa yang berani berpendapat? Angkat tangan. Boleh tanya Ria, kenapa kira-kira ya? Betul nggak yang kecil? Kenapa? Karena tipis. Oke, kata dia karena tipis. Selain karena tipis, Sarifki, tekanan di bawahnya lebih tipis. Tekanan di bawahnya atau permukaan di bawahnya? Tekanannya. Tekanannya lebih tipis. Oke, masih belum. Siapa yang ingin berpendapat? Arafi Arianto? Apa? Permukaannya lebih kecil. Ya betul. Ya, tepuk tangan untuk Raffi. Oke, berarti antum masih belum mengingat pelajaran sebelumnya dengan sempurna ya. Coba Ustadz minta tolong si Ibnu ya. Coba Ibnu dipukul pakunya Ibnu. Yang lain memperhatikan ya. Tapi jangan sampai jebol ke meja ya. Nah, coba. Ya, lagi. Tenaganya diingat ya. Kayak mana antum mukul lagi. Oke, stop. Tepuk tangan Ibnu. Oke, coba lagi Ibnu yang ini Ibnu. Pukul. Lagi. Ingat ya. Sama tenaganya ya. Oke. Dari dua ini kira-kira yang mana lebih mudah Ibnu pukul? Yang sedang. Oke, sekarang coba mana yang tadi? Oke, yang kecil nih. Coba. Awas kena tangannya. Tunggu tangan Ibnu. Ya. Oke, ternyata betul paku yang kecil lebih cepat nancap. Dan jawaban yang paling benar tadi dalam jawaban Raffi Arianto, karena permukaannya lebih kecil. Sesuai pelajaran kita sebelumnya tentang tekanan, rumus tekanan P sama dengan F per A, gaya per luas permukaan. Artinya tekanan itu terbalik dengan luas permukaan. Semakin kecil luas permukaan, maka akan semakin besar tekanan. Semakin besar luas permukaan, maka akan semakin kecil tekanannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Sama kayak kalau Ustadz cucu ini ke tangan, sakit nggak? Sakit. Cuman kalau yang di bagian paku bagian belakangnya di gini, kenapa? Karena permukaannya lebih besar. Permukaan besar. Boleh nggak kalau Ustadz bilang karena pakunya runcing? Boleh juga. Boleh Mas Wian? Kenapa boleh, Wan? Karena kalau runcing permukaannya juga kecil, betul kata Iwan. Kalau paku ini Ustadz buat sama nih ya paku nih, panjangnya. Antum pijak nggak sakit, meskipun dia runcing. Karena tekanan yang diberikan ini, luas permukaan kaki yang kita pijak itu lebih luas kan, dibandingkan cuma satu paku. Kalau satu paku langsung nancap deh kan. Karena dia cuman luas permukaan kaki yang kena paku cuman sedikit, langsung nancap gitu ya. Oke, sudah ingat semua pelajaran sebelumnya? Sudah. Oke ya. Hari ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal ya. Perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama melalui diskusi dan menggali informasi, antum dapat mengidentifikasi konsep hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Mungkin baru dengar ya. Kalau hukum Pascal berarti penemunya siapa? Pascal. Oke. Kemudian yang kedua, melalui penugasan proyek, siswa dapat membuat prototipe alat-alat hidrolik yang berdasarkan prinsip hukum Pascal dengan lengkap. Berarti nanti antum akan mendapatkan tugas proyek. Kemudian melalui presentasi nanti antum akan menguji coba apakah alat yang antum buat di kelompok itu dapat berhasil dengan baik ya, atau dapat dikatakan sukses. Oke. Perhatikan ini dulu ya, tayangan yang saya tampilkan. Gambar. Pernah nyuci mobil?
Siapa di sini yang pernah nyuci mobil tapi mobilnya diangkat? Coba angkat tangan. Diangkat pakai tangan sendiri. Berdua sama bapak, bertiga sama ibu. Kalau misalnya mobil antum biasanya kotor, nyucinya di mana? Orang tua sendiri pernah nggak angkat mobil tuh? Kenapa ya mobil nggak bisa diangkat? Karena berat. Ya kita semua tahu berat. Biasanya diangkat pakai apa mobilnya? Untuk kolong mobilnya? Pompa hidrolik. Pernah nampak ya seperti yang ketika antum datang ke dosmir sampai disuci? Siapa nggak bisa? Coba angkat-angkat. Pernah ikut nyuci mobil? Siapa yang pernah ikut apa bapak nyuci mobil? Angkat tangan. Zaki? Oke, coba ceritakan Zaki, gimana prosesnya dari mobil itu datang sampai mobil itu posisi kayak tadi? Dengan dosanya. Iya, masuk dalam dosmirnya. Habis itu? Mereka petugas-petugas ini membawakan ke arahan ke tempat yang ada pompa hidroliknya, Pak. Oke, bisa dipastikan berada di titik yang ada pompa hidroliknya. Habis itu? Ditaruh di tengah-tengahnya, Pak. Ditaruh mobil itu di tengah-tengahnya. Terus? Itu pompa hidroliknya nanti tegak, Pak. Tegak ke atas. Pompa hidroliknya tegak ke atas. Betul? Oke, ketika pompa hidroliknya tegak ke atas, mobilnya terangkat juga ke atas. Kira-kira isi dalam itu pernah nggak nanya ke Bapak? Apakah besi penuhnya? Pernah nggak cerita sama Bapak? Belum tahu isi bawahnya? Oke, saya kasih tahu isi dalam ini, besi ini, perhatikan ya. Besi ini adalah didorong dengan menggunakan tenaga air. Ya, didorong dengan menggunakan tenaga air. Ini menggunakan prinsip hukum Pascal. Ya, jadi Pascal itu mengatakan bahwa secara garis besar ya, nanti antum perdalam di kelompok antum, bahwa kalau permukaan benda, bahwa kalau benda cair seperti air itu memiliki tekanan. Dia bisa menekan ke segala arah. Tekanan yang tadilah menimbulkan tekanan sehingga mobil dapat terangkat ke atas. Nanti hari ini kita perdalam lebih. Ya. Saya nggak mau kasih tahu seluruhnya biar nanti diskusi kelompok. Jadi kita hari ini adalah menemukan konsep hukum Pascal secara kolektif di dalam kelompok. Antum boleh bertanya kepada Ustaz nanti ya. Ustaz bagikan dulu. Ustaz nanti. Oh ini. Jadi aku mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Ya. Oke.
Ini bahan aja. Hah? Apa? 1. Semua kelompok udah dapat LKPD? Udah. Apa? Berlebih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai aja. Pakai. Ada lagi? Tadi udah? Nggak apa-apa nih. Ada kelompok yang banyak. Ini biar nih kawan-kawan bisa diskusi. Ya. Nah sekarang yang antum kerjakan dulu yang ini. Ya, diskusikan apa itu hukum Pascal, bagaimana rumusan hukum Pascal, kemudian apa keuntungan menggunakan hukum Pascal. Terbayang antum kalau misalnya Pascal tidak menemukan hukum Pascal, bagaimana mencuci mobil? Angkat ramai-ramai 10 orang atau satu kampung, cepat-cepat semprot bawahnya gitu. Gitu mungkin ya. Mungkin kalau Pascal tidak menemukan maka akan sulit sekali. Nah, silakan dalam waktu 10 menit bagian ini sudah terisi, nanti Ustaz tanya konsep hukum Pascal seperti apa. Silahkan diskusi ke kelompoknya. Bahan bacaan itu ada juga ya, di bahan bacaan juga boleh dicari. Oke, Atta, buka bukunya. Mana bukunya tadi? Buku cetak ya, bagi-bagi ya. Yang penting itu terisi. Boleh diskusi kelompok ya, dia memang harus diskusi kelompok. Bersuara. Yes, oke. Berarti cermati semuanya. Nggak harus menggunakan laptop kalau udah ada di buku, di catatan, di buku cetak langsung saja. Boleh nanya ke Ustadz ya. Atau kerjakan apa? Ya, siapa? Ya. Ya, mungkin karena cuaca udah apa ya? Siang ya. Siang, kemudian tadi Hari Pahlawan. Tapi nggak apa-apa, sedikit lagi. Hari ini seru kita belajarnya. Apa itu hukum Pascal? Udah ketemu? Apa lagi? Hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke, tekanan yang disebabkan oleh zat Cair. yang diteruskan ke segala. Oke, udah bagus. Terus kalau misalnya bisa berdiskusi ya, berdiskusi. Bantu kelompoknya. Kalau misalnya bisa kan, oh saya nyari nomor 2, saya nyari nomor 3 gitu.
Kok nggak dapat gimana nih caranya gitu, diskusi. Apa rumus hukum Pascal, Prananda? Yang pernah. Oke, rumusnya itu ya. Kira-kira rumus ini kalau misalnya Ustaz baca, Ustaz paham nggak ya? Apa yang kurang kira-kira? Ya, makna rumusnya ya. Yang paling penting itu makna rumusnya. Dibuat ya, kelompok ini dibuat. Apa F itu, nak? Pino? Ya, F1 itu apa? Gaya yang Oke, kalau F2? Gaya sama. Tapi F1, F2. Di buku sama mana? F2 menekan pada luas penampang A2. Nah, penampang A2. Penampang A2 itu yang besar atau yang kecil? Yang besar. Berarti dia ada dua kan? Konsepnya kan satu lagi dia melalui yang kecil, satu lagi yang besar. Oke, ini kelompok ini sudah oke, sudah bagus nih. Keuntungan ini boleh cari di apa ya, di internet. Apakah untung nggak kita sebenarnya menggunakan hukum Pascal? Coba cari. Sebelum mengerjakan proyek utama kita, antum harus memahami dulu apa itu hukum Pascal. Supaya alat yang kita buat itu betul berdasarkan prinsip kerja hukum Pascal nanti. Antum boleh tanya ke Ustadz. Ya, Ustadz kasih kesempatan bertanya. Udah sampai nomor berapa kelompok ini? Nomor 2. Oke, lanjut. Boleh sambil berdiri ya, kalau susah laptopnya berdiri aja nggak apa-apa. Berdiri aja, pindah-pindah aja nggak apa-apa berdiri. Biar mudah. Ki, apa keuntungannya Ki? Dapat. Cari. Diskusi dikeluarkan suaranya. Ini suaranya habis karena suara Hari Pahlawan ya? Diskusi di apa? Dirangkul kawan-kawannya. Oke, 2 menit lagi.
Oke, kelompok antum udah? Peran Anda udah ya? Oke, kelompok Arya sudah? Sudah? Oke, kelompok Sarifki sudah? Oke, kelompok Miko tinggal manfaat lagi ketemu. Oke, tepuk satu. Kalau saya bilang tanpa kata tepuk jangan tepuk satu. Oke, masih belum fokus. Oke, Ustaz uji coba pemahaman antum ya, hasil eksplorasi antum tadi. Oke, pertanyaan pertama apa? Apa itu? Pascal. Ustaz coba kelompok Raffi Arianto. Silahkan kemukakan pendapat yang lain dengar. Apakah benar yang dikerjakan kelompok Raffi? Apa itu hukum Pascal, Raffi? Tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Betul? Berarti dia boleh nggak benda padat? Dia harus benda, karena sifat benda cair yang pertama adalah menekan ke segala arah. Apalagi sifat air selain itu? Apa sifat air selain menekan ke segala arah? Mengisi ruang. Sehingga karena dia mengisi semua ruang, maka dia berpotensi untuk menekan ke segala arah. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan kedua, coba kelompok Miko. Apa rumusan hukum Pascal? Ya, silakan kalau Yohan mau. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, itu rumus hukum Pascal. Apa itu P? P tekanan. P tekanan. F1? Gaya. Ya, lebih lengkap, ulang lagi. Ayo. Siapa yang ingin kelompoknya? Kelompok Iwan masih belum lengkap. Ya, silahkan kelompok si Aim. Dengarkan ya kelompok Iwan. Apa nak? F1 per A1 F2 per A2. P sama dengan tekanan. F1 dan F2 gaya. Yang satuannya Newton. Dan A1 dan A2 luas penampangnya. Luas penampang. Oke, betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Aim. Perhatikan papan tulis sebentar. Ya, ini apa yang maksud F1, F2? Ini saya jelaskan kepada antum. Gini. Dia ada dua piston ya, betul? Piston itu apa? Nih, yang menekan nih. Benda yang menekan udara untuk masuk ke dalam. Itu piston namanya ya. Dia ada F1, ukuran pistonnya besar atau kecil? Kecil. Kemudian ada A2 atau luas permukaan 2 yang besar. Oke, kalau di sini nanti ditekan maka menggunakan gaya, maka di sini namanya gaya yang ke-1. Boleh ini gaya ke-1? Boleh. Asalkan konsisten. Kalau di sini gaya 1 berarti di sini gaya 2. Kalau di sini gaya 1 berarti di sini gaya 2. Itu hanya simbol. Yang penting Anda mengerti bahwa kalau gaya diberikan di tempatnya kecil ini, itu kita simbolkan dengan F1. Kemudian setelah ada gaya, ada lagi apa? Luas permukaan, tempat berpijak atau berdiri tadi. Kalau yang kecil kita simbolkan A1, yang besar A2. Oke, sampai sejauh ini udah mengerti rumusannya. Kira-kira kalau Ustaz tekan di sini, tekanannya berbeda atau sama? Berbeda? Berbeda atau sama? Dari rumusan tadi? Salah. Coba, siapa yang berpendapat? Kalau Ustaz tekan di sini, tekanannya sama atau berbeda sama di sini? Siapa yang bilang berbeda? Coba. Angkat tangan. Nggak ada yang ngomong. Siapa? Si Sarifki, kenapa lagi bilang tadi berbeda lagi? Alasannya lagi?
Karena ukuran pistonnya beda. Oke, kata Rifki, karena ukuran pistonnya beda, maka tekanan yang dihasilkan berbeda, betul? Betul atau salah? Coba kembali kepada soal nomor 1. Coba baca semua ya, 1 menit. Menghasilkan yang sama besar, berarti konsep yang antum harus pahami mulai sekarang nggak boleh salah lagi. Meskipun pistonnya kecil, tekanan yang dihasilkan sama dengan tekanan yang pistonnya besar. Berarti tekanan di F1 sama dengan tekanan yang ada di F2. Makanya P1 sama dengan P2. Paham? Oke, sekarang lebih supaya lebih paham lagi soal nomor 3. Apa keuntungan menggunakan hukum Pascal? Coba peran Anda. Dengarkan semua ya. Oke, membantu pekerjaan manusia. Sebenarnya kenapa sih harus pakai air? Itu masuk pertanyaan, Ustaz. Kenapa ya harus pakai air? Dipermudah dia. Apa keuntungannya? Siapa yang bisa yang berpendapat? Coba Iwan, apa keuntungannya Iwan? Dengan gaya yang kecil menghasilkan gaya dapat mengangkat beban yang besar. Tepuk tangan untuk Iwan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, supaya antum tahu kalau misalnya pistonnya gini. Perhatikan lagi. Berarti kalau Ustaz tekan di sini, kira-kira perhatikan semua. Tepuk 1. Oke. Kalau Ustaz tekan di sini, kekuatan Ustaz untuk menekan ini kira-kira besar atau kecil? Yang di sini. Kecil. Yang mau Ustaz angkat? Besar. Tapi kata Pascal, tekanan yang di 1 sama dengan tekanan yang di 2. Tapi berarti meskipun ditekan di sini kecil, di sini juga akan terangkat. Beda ya, tekanan-tekanan tuh gini. Gaya itu kan tarikan atau dorongan ya. Di tarikan atau dorongan yang kita berikan. Ini Ustaz tekan nih. Ini Ustaz dorong ke bawah ya. Tenaga Ustaz kecil. Cuman air yang berada di sini dia akan menekan ke segala arah nih. Karena dia menekan ke segala arah, dia akan terdapat bagian luasan yang ujung piston ini, dia akan menerima tekanan. Sehingga karena tekanan di sini sama semua terdorong, akhirnya mobil bisa berangkat ke atas. Dengan gaya yang kecil bisa mengangkat beban yang besar. Karena tekanan meskipun di sini tekanannya kita bentuknya kecil, tekanan di F1 sama dengan tekanan yang ada di F2 gitu konsepnya. Oke, supaya lebih memahami, coba perhatikan video yang Ustaz sampai yang Ustaz sajikan supaya tidak salah konsep. Melihat alat seperti ini, biasanya ada di penjualan mobil ya. Kok bisa ya? Mobil yang segitu beratnya dapat terangkat. Adik juga penasaran. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari cara kerja alat mengangkat mobil menggunakan prinsip hukum Pascal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih tetap semangat kan? Ketemu lagi dengan saya Hadiana, guru IPA. Mempelajari tentang salah satu pemanfaatan pada cair. Ini dong harus digunakan air. Nah, sekarang lantai dicoba. Sinyal ya. Percobaannya seperti ini.
siapa ya? Sekarang siap deh kita mulai percobaan. Bayangnya salah satu. Nah, perhatikan ada itu ya. Ini simulasi satu pistonnya kecil, satu yang besar ya. Ternyata berangkat ya. Sekarang coba dibalik. Sekarang tekan yang besar. Perhatikan yang kecil. Nah, ternyata sentimen kecil itu tidak terangkat. Oke, stop. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan model main? Ini dia, kita menggunakan model main-mainan. Modelnya kita simpan di dan besar. Ini. Nah, sentimen kecil, benar ya? Dan baik-baik kita disimpan besar. Nah, seperti itulah prosesnya. Sekarang tarik lagi sentimen kecil. Nah, modelnya turun ya. Sedikit lagi, atau tekan lagi, sekali lagi. Nah, coba ini mirip seperti apa? Ya, betul. Ini mirip seperti yang ada di dalam pencucian mobil. Nah, itulah hal seperti apa? Ini. Ini hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan cacaran dalam ruang tertentu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Salah satu contoh penerapan hukum Pascal adalah alat mengangkat mobil hidrolik. Misalnya seperti ini. Di bagian dalam isi cecair. Cecair akan diangkat ke segala arah. Terdapat dua piston. Ada piston besar dan ada piston kecil. Piston kecil memiliki luas penangkal yang lebih kecil daripada piston besar. Luas penangkal diberi lambang A. Gaya tekan pada piston kecil dapat membuat besi pada piston besar terangkat. Gaya diberi lambang F. Benda yang diangkat pasti memiliki berat, sehingga di bagian piston besar terdapat gaya berat. Nah, karena sama-sama gaya, maka diberi lambang F juga. Nah, tekanan yang diberikan pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar. Ingat ya, lambang tekanan adalah P. Jadi, P piston kecil sama dengan P piston besar. Agar lebih mudah kita pakai simbol 1, 2 ya. Tekanan piston kecil dilambangkan P1 dan tekanan piston besar dilambangkan P2. Jadi, P1 sama dengan P2. Karena piston adalah zat padat, kita akan bersamaan pada zat padat ya. Masih ingat? Ya betul, P sama dengan F per A. Karena P1 sama dengan P2, maka jadi piston kecil kita pakai simbol 1 ya, dan piston yang besar kita pakai simbol 2. Oke, kenapa tekanannya sama? Karena airnya menekan ke segala arah. Itu dia. Ada yang ingin ditanyakan dari video tadi? Mengerti? Kira-kira yang antum tahu selain pompa untuk air itu, kira-kira apa yang menggunakan tenaga air lagi? Jembatan, dongkak hidrolik. Pas kapan itu dipakai, Yon? Pas ganti oli mobil. Ketika ban bocor, maka semua itu menggunakan tenaga air. Karena apa tadi airnya? Menekan ke segala arah, sehingga tekanan yang di piston 1 sama dengan tekanan yang berada di piston 2. Oke, hari ini kita akan merancang proyek untuk membuat prototipe alat hidrolik. Ya, silakan dikerjakan LKPD yang Ustadz berikan tadi. Ya, coba dirancang. Kira nanti supaya lebih memahami, bagusnya atau langsung membuat gitu ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan ya. Tadi kata si Aim jembatan ya. Pernah nampaknya di mana, Nak? Di luar negeri. Di luar negeri itu jembatannya seperti apa? Bisa ke atas ke bawah. Oke. Supaya apa dibuat bisa ke atas ke bawah? Biar kapal bisa lewat. Supaya kapal-kapal bisa
lewat. Pernah nengok antum yang lain video di on the spot atau di mana? Jadi kapal itu pas mau lewat karena badan kapal itu tinggi harus dibuka jembatannya. Buka jembatan, tutup itu jembatan itu apakah manusia yang bekerja? Nah, bantuan dari hukum Pascal tadi. Oke, boleh. Silakan cari konsep hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan buat prototipenya. Ya. Waktu berdiskusi 10 menit dari sekarang. Ya, boleh pakai laptopnya. Saya mau nanya ke kelompok ini ya supaya nggak salah nanti milih kelompoknya. Kalau misalnya ini kan gambar piston. Kalau pistonnya ini satu dibuka terus ya. Boleh nggak? Maksudnya nggak usah ada penahan di sini ya besi. Boleh. Kenapa? Kenapa lagi? Ini yang hijau ini hilangkan nih. Boleh. Kenapa? Airnya melimpah, menghasilkan tekanan ya. Air itu kan membentuk daerah luasan ya. Daerah luasan itulah menghasilkan tekanan tadi. Ya. Kan bagian ini yang terangkat ke atas kan. Berarti cari nanti alat yang prinsip kerjanya kayak gini. Berarti nggak boleh terbuka kan? Oke. Oke, switching boleh. Sadi nanya sama kelompok ini juga ya. Kalau boleh nggak air ini digantikan sama besi aja? Kenapa nggak boleh besi aja? Besi lebih kuat. Oke, apa besi tidak bisa ke segala arah. Ini bagus. Habis itu kelemahan besi selain tidak bisa tidak bisa bergerak berliku-liku seperti itu. Oke, bagus sekali. Apa ya benar air itu punya kekuatan tekanan sehingga bisa ngangkat mobil? Coba antum buat prototipenya seperti apa nanti. Jadi fungsi pembelajaran hari itu ya. Antum lebih memahami secara nyata bagaimana sih proses kerja hukum Pascal itu. Makanya kita buat proyek ya.
Dongkrak hidroliknya. Kelompok ini membuat dongkrak hidrolik. Gimana cara kerja dongkrak hidrolik yang kita baca tadi? Oke. Betul, dongkrak hidrolik itu ada. Ya, gimana? Suntik yang kecil isi air, habis itu yang besar juga didorong. Oke. Ya, bagus, boleh. Apa saja peralatan tersebut? Oke. Kenapa ya dia disebut menggunakan hukum Pascal? Hah? Karena menggunakan tenaga air. Oke. Sip, lanjutkan. Ini kelompok ini tentang apa? Apa? Buat jembatan hidrolik. Oke, bagus. Udah ada gambaran kira-kira yang dibutuhkan apa aja? Apa aja? Stik, suntik, habis itu? Apa? Engsel. Oke. Apa fungsi engsel ya? Fungsi engsel apa? Aduh, itu ngantuk nih. Hah? Supaya dia bisa bergerak. Fungsi suntik itu sebagai apa? Pendorong. Pendorong kalau yang penjelasan Ustaz tadi sebagai apa namanya? Piston. Bagus. Kelompok Zaki. Apa kelompok Zaki? Apa proyek yang mau dikerjakan? Jembatan hidrolik juga. Oke. Jembatan hidrolik ini setelah membaca di negara mana? Di negara mana tuh? Di Belanda. Di Belanda. Di Belanda ada. Terus? Inggris, Amerika. Di Indonesia ada nggak? Belum ada ya. Oke. Apa aja alat yang dibutuhkan? Gunting, cutter, lens, stick es krim, suntikan 2 buah diameter 1 cm, suntikan 2 buah diameter 2 cm, selang 2 buah diameter 1 cm, teks, styrofoam, engsel kecil 2 buah. Oke, karena antum di pondok nih kan nggak bisa kita buka apa laptop terus kan. Antum udah melihat proses pembuatannya di YouTube. Nah, lihat dulu ya, pelajari itu. Boleh nggak bocor? Enggak. Kalau bocor selangnya apa terjadi? Nanti nggak terdorong. Kenapa nggak terdorong? Iya, kita butuh air yang mendorong, air terkeluar ya, sehingga tekanannya bagus. Rizky. Oke, Iwan, kelompok Iwan apa yang mau dibuat Iwan? Ini mobil ya? Dongkrak untuk mobil. Oke. Karena kita di pondok, tidak sembarangan pakai internet, coba ditonton betul-betul. Dicatat cara-cara mengerjakan atau membuatnya. Ya. Si Kosadi nggak nampak nih. Nanti kalau nggak nampak Kosadi nanti ngantuk dia.
Untuk tekanan darah. Tengok. Oke, ini nyatat siapa? Si Rapi ya? Saya buat. Masing-masing kira penjelasan apa ya? Tapi penjelasan kita menamakan. Nanti kita akan saling bercerita. Ya. Nanti misalnya jadi semua paham misalnya Bino diberada di dekat Miko. Miko nanti misalnya Bino mau buat apa? Terus sama itu. Jadi gantian. Jadi presentasinya akan berkelompok nanti per individu. Ya. Oke, berbakat ya si ini ya. Bagus, bagus, bagus. Desain gambarnya bagus. Ada kendala, ada kesulitan? Enggak ada. Kira-kira sanggup dikerjakan? Insya Allah. Ya, bisa ya. Jangan ragu-ragu. Kira-kira ada masalah, Yon? Bisa dikerjakan ini? Sanggup? Oke. Waktu berdiskusi 5 menit lagi. Habis itu kita akan presentasi, kita akan coba saling sharing presentasinya. Satu orang Hilmi sakit ya? Nanti ada yang pasangannya sama Ustadz jelasin ya. Ya. Nanti kalau peralatannya enggak apa, kita akan mengerjakan mulai kebanyakan saya tengok tadi mulainya besok ya. Kerjakan ya. Nanti minta tolong Ustadz pembina ya. Ya. Untuk peralatannya. Ya. Di list.
Meskipun yang satu orang, tapi yang lain mah apa? Mana? Bisa ya? Tiga menit lagi. Ya, Zaki boleh. Oh ini enggak. Oh ini ya. Ini kegiatannya misalnya hari besok itu membuat jembatannya. Siapa yang membuatnya, waktunya kapan, tempatnya di mana gitu ya. Habis ini langkah kedua sudah siap jembatannya jadi. Dia emangnya jembatannya jangka kan? Peralatannya banyak kan? Piston, siapa yang membuat piston? Gitu. Kapan kita rencana membuat? Misalnya buat jembatan pagi aja yuk, kita di depan asrama. Nanti siang kita sambung lagi membuat apa? Pistonnya, buat selangnya. Yang ketiga kita nanti udah malam-malam kita buat apa yuk? Buat desainnya gitu. Ya, besok kan libur ya. Oke. Langkah-langkah stepnya itu. Kalau bisa buat langsung di saat itu bagus. Ya. Kapan rencana buatnya, Tim Iwan? Besok. Nah, tulis di situ ya. Jadwal itu besok. Besok apa aja mau dibuat? Kegiatannya ngapain aja? Misalnya membuat rangka ini gitu ya. Isi. Dua menit lagi. Ketua kelompok, mohon pastikan anggota kelompoknya memahami apa yang mau dijelaskan kepada kelompok lain ya. Jangan nanti menung-menung nanti, ya tanya ketua kelompoknya ya, atau tanya ke Ustadz. Cara membuatnya. Satu menit lagi, siap tak siap dikumpul. Ready, siap. Rizky memahami nah, apa yang mau disampaikan kawan, apa yang mau dikerjakan kelompoknya. Lumayan paham kan? Lumayan paham. Si Sergi paham? Paham ya? Azaki Salta paham ya? Oke. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Satu. Oke, sekarang coba semuanya berdiri. Berdiri. Kita coba presentasi baru ya. Saya pengen gini. Kelompok si Zaki berpasangan dengan kelompok Yohan. Kelompok Rasyad berpasangan dengan kelompok si Raffi Arianto. Masing-masing kita sekarang cari pasangannya. Dari kelompok lain, mulai. Cari pasangannya. Siapa yang akan dapat pasangan? Ini pasangannya. Pasangan sama kelompok lain. Udah? Antum pasangannya siapa lagi? Pasat. Berarti yang dapat pasangan siapa? Arya ya. Arya pasangannya kelompok lain siapa sini? Si Vino ya. Antum berdua sama Vino. Oke. Sekarang coba keluar dari mejanya dulu. Coba saling berhadapan. Keluar dari mejanya. Dah ya, Ustadz pengen, karena cuaca sekarang lagi siang, bawaannya pengen ngantuk. Kalau antum nggak bicara, nanti antum ngantuk kan? Betul? Oke, tepuk satu. Udah semuanya mengerti proyek tadi? Waktunya share ke kawan-kawan. Bergantian ngomongnya. Misalnya siapa? Si Rosadi. Rosadi menjelaskan kepada Arkan. Nanti Arkan menjelaskan kepada Rosadi. Menjelaskan proyeknya, judulnya apa, bagaimana cara pembuatannya. Pastikan yang mendengarkan mendapatkan informasi dari proyek yang antum berikan. Dan antum yang mendengarkan informasi boleh memberikan saran dan masukan. Mengerti? Mana oke. Waktunya sharing dimulai dari sekarang. Nggak, kenapa harus pakai itu lagi? Langsung aja ngobrol. Tapi antum semua paham deh. Ya. Coba tadi pasangannya siapa? Raffi. Apa nama proyeknya, Rasa? Jembatan. Gimana cara buatnya? Si Raffi? Dengan cara dongkrak. Oke, paham? Coba ulang lagi Raffi. Sepertinya Rasa belum. Ulang lagi. Oke. Oke, Rosadi, saya tanya, apa yang didapat dari Arkan membuat apa dia? Jembatan hidrolik. Gimana secara garis besar buatnya? Belum dikasih tahu. Oke, kasih tahu Arkan. Oke, Sarifki apa yang dibuat sama apa nak? Gimana? Dongkrak hidrolik. Tadi Sarifki nanya apa? Suntiknya sama besar atau enggak? Kata si Iwan? Beda. Yang gimana bedanya? Yang besar untuk Oke. Peralatan apa tadi yang dibutuhkan Iwan? Oke, suntikan. Oke, lanjut.
Ini yang apa bangunnya tadi Ibu dibacanya? Dan terbuka sebenarnya. Oke, kira-kira Zaki tadi udah dijelasin sama Zaki ya. Kenapa pas ditarik lagi dia turun ke bawah? Ada. Kalau airnya kembali ditarik lagi maka turun apa? Coba kaitkan sama tekanan. Kaitkan sama tekanan. Jawabannya. Kira-kira tekanannya ulang gimana? Grafiknya. Pertama didorong, naik dia ke atas. Berarti di grafik tekanannya gimana? Naik. Pas di Niko? Nah, jadi ketika airnya turun, maka tekanannya juga turun. Itu konsepnya ya. Oke, tadi Niko udah sharing belum? Udah. Oke, Prananda. Oke, lanjut. Iya. Jelas. Udah share, tadi siapa yang udah share? Oke, Ibnu udah. Apa ya? Ibnu buat apa nak? Hah? Buat apa? Nggak jelasin Ibnu. Cara buatnya harus mendengar. Coba Ibnu harus ngomong Ibnu. Caranya pertama gimana? Hah? Barang-barangnya. Lanjut. Apa juga barang-barangnya? Terus? Disusun. Terus cara kerjanya? Kenapa ya pas ditekan jembatannya? Kenapa kira-kira? Tekanan air ya. Air tadi menghasilkan tekanan ya. Bagian air tadi kan menekan ke seluruh bagian. Tempat di mana bagian air itu menekan itu namanya luas permukaannya. Luas permukaan tadilah yang menghasilkan tekanan. Kalau ditarik lagi gimana? Menurun. Berarti kalau ditarik airnya turun maka tekanannya juga turun. Paham dulu? Oke, jangan malu-malu sharingnya ya. Oke. Semuanya sudah sharing? Oke, tepuk satu. Silahkan balik lagi ke kelompoknya masing-masing. Gimana kalau presentasi kayak gini gimana? Lebih menantang ya? Jadi yang tadi ngantuk kan? Bos semua kayaknya punya kewajiban menjelaskan ya? Oke, Ustadz bertanya dulu random satu orang kepada si apa ya tadi yang belum sempat Ustadz ke sana sama Rasyad tadi Rasyad mendengarkan siapa yang sharing? Raffi Arianto. Oke, membuat apa tadi Raffi? Membuat dongkrak. Gimana cara membuat dongkrak kata Raffi tadi kelompoknya? Sticknya disilang-silang. Sticknya disilang-silangkan. Tujuan disilangkan itu apa? Biar bisa naik ke atas. Bagus ya, terus? Pakai suntik. Habis itu terus cerita. Apa yang kira-kira? Itu aja yang didapat. Oke. Tadi pakai suntik. Nanti suntiknya itu diapain? Supaya naik ke atas. Didorongnya pakai air. Boleh kata menghubungkan airnya pakai apa? Pakai selang. Ada jelaskan Raffi tadi? Oke, ada. Sip. Tadi kelompok si Rizky. Tadi Ki bagi sharing sama siapa lagi? Sama Tah. Apa yang Atta ceritakan? Buat apa Tah? Pompa hidrolik. Gimana cara kata tadi? Awalnya misalkan setelah udah dapat disambungkan ke pompa yang kedua. Terus disambungkan pakai selang. Terus selangnya diisi air. Setelah itu cara naikinnya cuma ditekan ya. Ditekan. Cara nurunnya? Ditarik. Atta tadi si Rizky buat apa Tah? Jembatan hidrolik. Gimana cara buatnya Tah?
Oke, kapan dia membuatnya katanya? Besok dia membuatnya. Oke, sip. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tadi juga Ustaz dapat keliling, Ustaz dan nengok semua proyek rancangan antum. Insya Allah proyek antum itu bisa dilaksanakan, ya. Asalkan pertama kerjasama, ya. Jangan ada yang main-main pada saat bekerja, kemudian jangan menyerah. Ini kesulitan membuat proyek ini apa? Di bagian mana ya? Iya, di bagian mana tuh? Ketika teknisnya, di mana? Di mana, Yohan? Kayak susah. Ya, Niko? Di merangkainya. Di merangkainya mungkin kemudian boleh stangnya itu bocor. Pastikan itu susah tuh membuatnya. Ya, maksud saya bukan apa ya, agak rumit, butuh kesabaran dan ketelitian. Oke. Tepuk satu. Oke, udah ngantuk semua? Masih ngantuk? Oke ya, sabar ya. Nah, ini Ustaz mau penutupan. Tadi kita merefleksi pembelajaran. Tadi awal-awalnya kita ngapain? Senam. Habis senam kita ngapain? Yang Ustaz lakukan tadi? Mau menerangkan, pertama Ustaz membawa paku untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya. Dari sini untuk belajar bahwa yang lebih cepat nangkap jadi siapa? Pakunya? Paku yang kecil, karena tetapi rumus P sama dengan F per A itu untuk benda yang bersifat tadi bersifat padat. Kemudian kita tadi melihat tayangan pencuci mobil. Dari sana siapa yang ingin menyimpulkan ya apa yang didapat hari ini dari awal sampai akhir tadi sampai diskusi tadi? Siapa yang berani? Ya, silakan Rafi. Hukum Pascal ini berguna untuk masyarakat. Oke, kenapa berguna? Karena bisa membantu Bisa untuk mengangkat berat, memudahkan pekerjaan. Secara konsep untuk pengen dengar apa yang Anda dapat hari ini secara konsep hukum Pascal. Siapa berani? Ayo, saya kasih waktu. Apa Zaki konsepnya? Ya, bos. Sebutkan satu. Tekanannya itu ke arah. Oke, tekanannya dihasilkan oleh zat yang bersifat. Itu inti pelajaran kita hari ini. Hukum Pascal itu tekanan pada benda cair yang diteruskan ke segala arah yang tekanannya sama besar, meskipun piston satu kecil, piston satu lagi besar. Oke, itu aja hari ini. Ustaz mau tes hitung-hitungan kita. Silahkan ditulis di kertasnya masing-masing. Siapa yang dapat duluan ya soalnya? Yang kan ya, bentar ya. Coba cari soal yang ini. Pada sebuah pengukir hidrolik bebannya 2000 Newton diletakkan pada pengisap besar yang memiliki luas penampang 4 meter kuadrat. Jika luas penampang kecil itu 0,02 meter pangkat 2, maka besar gaya minimal yang diberikan agar beban
terangkat adalah waktu mengerjakan 5 menit dari sekarang. Soalan 4. Oke, silakan. Pakai rumus yang tadi sudah antum dapatkan tadi. Dia hanya bersifat kali silang dia. Dikali silang, pindahkan ruas, selesai. Beban di situ boleh bersifat F2 ya, gaya juga tuh bebannya. Dia masih termasuk gaya itu beban itu. Ya. Ini lagi. Ini masih menggunakan rumus P tekanan 1 sama dengan tekanan 2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Inti tadi pas saya bilang konsistensi rumus kalau kecil itu angka 1, maka semuanya angka 1, maka yang besar menjadi 2. Ya. Bagus, Aim. Terus saya Aim udah dapat. Yang lain terus cari. Kita akan buktikan nanti Aim ya. Apakah jawaban Aim benar? Okay, do you get the answer? No. Not yet. Okay. Terus. You have langsung pegang ini. Oke, speed dulu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, usaha, saya kasih tambahan lagi 30 detik lagi. Supaya suka untuk berusaha tuh, serius. Itulah letak kenikmatan sering untuk belajar.
3, 2, 1. Oke, siapa yang dapat 2 Newton angkat tangan? Siapa yang dapat 10 Newton angkat tangan? Siapa yang dapat 20 Newton angkat tangan? Siapa yang dapat 40 Newton angkat tangan? Oke, perhatikan nih. Semua yang dapat 10 Newton ya. Coba perhatikan. Kita sama buat dulu diketahui. Kalau dia Newton, ini simbolnya apa? Contohnya, simbolnya apa? F. Kalau satu ini asal boleh? Boleh. Boleh. Asal boleh satunya 2000 Newton. Diletakkan pada lukisan besar. Kira-kira gini ya gambarnya. Oke, di sini 2000 Newton. Ustaz anggaplah di sini ada mobil. Kemudian di sini berapa Ustaz? Yang ditanya apa? Gaya untuk dorong. Itu kan. F1 buat A1 sama dengan F2 buat A2. F1-nya 2000, A1-nya 4, F2-nya 4 F tetap diketahui. bisa 20 kali 1 4 kali 2 20 kali 2. ini sama nih. Ini 20 kali 2 40. 4 kali 2 F2 pindah ke 4 jadi 40 per 4. 10. Tepuk tangan untuk lawan yang betul. Sekian mungkin pembelajaran hari ini. Semoga proyek yang antum buat berjalan lancar karena waktu kita ada banyak lewatnya. Ya, selamat beristirahat. Terima kasih telah mau fokus meskipun tadi capek seharian ya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, ganggu waktu tidur siangnya. Udah lewat. Santai Pak, santai. Lewat 10 menit pun. Nanti mau kuliah pula lagi jam 4 kan, maaf ya Bapak Ibu ya. Ada Bu Ani ya. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani. Sepertinya Bu Ani sedang ada agenda ya teman-teman ya.
Boleh, Bu Dian. Maaf kali ya Bapak Ibu ya. Aduh, saya kelewatan tadi. Santai Boleh, Pak. Bu Dian. Tidak apa-apa. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, izin menyampaikan hasil observasi hari ini, Pak Gagas. Seluruh sintak PJBL-nya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian di awal tadi ada kegiatan ice breaking. Anak-anak juga happy gitu kelihatannya. Terus siswanya Pak Gagas ini kondusif. Kemudian fokus siswanya juga baik. Ketika diskusi kelompok tadi terlihat sangat hidup gitu, Pak. Saya suka sama ininya Pak, model presentasinya tadi. Menarik dan langsung dikonfirmasi sama Pak Gagas apakah siswanya itu benar-benar memahami apa yang disampaikan temannya apa enggak gitu. Keren Pak Gagas, selamat sudah menyelesaikan pertemuan pertama. Terima kasih Bu Dian. Mereka udah letih kali kayaknya, Bu. Memang keterlaluan saya hari ini. Bapak Ibu letih, anak-anak letih juga. Oke, Bu Rizky silakan. Iya Pak, sama dengan Bu Gita. Dari saya persepsinya udah bagus, menggunakan media paku dan palu ya. Pada saat window shopping tadi betul-betul dibimbing sama Pak Gagas, terus dipastikan betul-betul menjelaskan, tadi sempat ada yang cuma keliling tapi diam ya. Tapi Pak Gagas pastikan akhirnya berbicara gitu. Diskusinya hidup. Kemudian tadi Pak Gagas juga mengkonfirmasi info yang didapat dari temannya apa sih gitu. Itu bagus sih Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Makasih Bu Rizky, Bu Dian. Sekali lagi Bapak Ibu, makasih udah menemani. Masih ada Bu Ani ya. Bu Ani, silakan Bu Ani. Mohon maaf Ibu, aduh mengambil waktu siangnya. Nggak apa-apa Pak Gagas. Mohon maaf saya juga ada kegiatan tadi, jadinya saya ngikutinnya di tengah-tengah. Terus di sini lampunya mati, saya keluar tadi lampunya mati. Jadinya ini tadi pas izin break sholat jadinya. Saya secara saya lihat secara garis besar sudah semua sintaknya sudah ada ya Pak, sudah kelihatan sintaknya. Kemudian ini tadi yang ditayangkan, mohon maaf Pak Gagas, awalnya saya nggak tahu yang ditayangkan Pak Gagas tadi ya, untuk orientasi masalahnya apa Pak? Apa Pak Gagas? Mencuci. Kenapa Mencuci, ya mobil itu bisa yang mencuci ya. Gitu, Iya, dari situ anak-anak konsepnya ke membuat pompa hidrolik ya. Iya Bu. Nah, prinsip tugasnya anak-anak tapi beda-beda kan, terserah mereka ya. Iya Bu, ada yang membuat jembatan, ada yang membuat pompa Bu. Ya, insya Allah kreatif kok anak-anak nantinya. Oke, semangat Pak Gagas, sudah begitu semangat untuk memotivasi anak-anak. Semangat sekali ini gurunya. Iya Waga, seperti yang disampaikan teman-teman tadi, sintaknya sudah kelasnya sudah kondusif. Oke, itu aja yang bisa. Saya tidak mengikuti full Pak Gagas, mohon maaf. Jadi tadi terpotong, saya harus keluar kemudian masuk lagi. Oke, terima kasih. Gitu aja Pak Gagas. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman saya paling berkesan Bu, bisa ditemani perjuangan PPG ya. Semoga kita semua lulus ya teman-teman ya. Makasih ya udah mau meluangkan waktunya Bu Ani berkomentar kawan-kawan. Marilah kita tutup kegiatan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya nanti jam 4 kita ada kuliah.